Dan yang keenam, penutup. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita melangkah ke acara yang kedua, yaitu ibadat. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita mengikuti ibadat pada malam hari ini dengan hati yang terbuka untuk mengharap Tuhan. Segala sesuatu yang mungkin akan mengganggu berjalannya ibadah, mari kita bersama-sama untuk menenangkan dan membuat sekitar kita menjadi nyaman sehingga ibadat boleh berjalan dengan lancar. Kita awali ibadat kita dengan lagu pembukaan. Lagu pembukaan Kini Saudara Kita, lembaran nomor 1. Amin. Semoga Allah yang telah membangkitkan Yesus dari alam maut melimpahkan penghiburan iman kepada kita sekalian, sekarang dan selama-lamanya. Tuanku, Indo Amesia sang suluran suranasang lan maupun ketemu rampuki lan kapamisaran kapelumban rampu pada impas sabayangan duka salamaran mediatanna pengatuan ta nenek Ruth Bunga siswa keluarga yang tak hadapi tu peristiwa kematian minta bisa pengalaman kapatonganan laku kita selanasang ula unantaki ula unhayati tu makna batu arti kepenuhan hidup di orang Lapung Matua dalamna kematian ia juga mapatongan lamentama kada Tuhan surga sisola Pong Matua. Nah yang betul lan kesempatan mabungi tetemo sebelum terserahkan tu batang rabun atau matuan tamasian Allah laku ginantam para pakna baik mi pada persembayangan ni pengumuman lupa anaya tumin rangkaian acara terutama masian Allah madi bisa berjalan belo di uruna pematua dan terima merampa terutama lanaben
kasalamaran tio olo malapina. Ya moto kematong kusia sunu suranasang dulu na jomay ito latapatan ito ibarata may bumi tapabanyo ng kaleta tasadari siya aku ito kumua yaitu kita tolino bati to malam atau madosa tak aku ito ng pumatua dan lupa ang tamarin bisalah menolong tio olona lan ibarat iyate. Mari kita menyatakan rasa syukur kita dengan berdoa. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa dan Maha Pengampun mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, dengan penuh harapan kami menyerahkan hamba-Mu ini ke dalam tangan-Mu. Berikanlah orang tua kami, nenek terkasih Ruth Bunga, tempat istirahat yang penuh dengan kedamaian dalam kerajaan abadi di surga. Ampunilah ya Bapa segala dosa dan kesalahannya. Pada malam ini kami mempersembahkan seluruh rangkaian upacara pemakamannya ke dalam kuasa penyelenggaraan ilahi-Mu. Semoga dengan doa-doa kami ini Engkau menuntun kami teristimewa segenap keluarga agar rangkaian upacara pemakaman bisa berjalan dengan baik seturut kehendak-Mu. Dan semoga dengan doa-doa kami orang yang kami kasihi ini dapat bersatu dengan para kudus-Mu dalam kediaman abadi di surga. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, mari kita angkat dari sebelah. Mati untuk hidup kekal, lembaran nomor 2. Jikalau gandum tak jatuh di tanah, tetap bijinya satu tak berbuah, sesungguhnya Yesus sudah mengatakan, jikalau mati akan berbuah limpah. Barang siapa mencintai nyawanya, pastilah akan kehilangan dia. Sesungguhnya Yesus sudah mengatakan, lebih baik mati untuk hidup kekal. Ya Tuhan Yesus, beri kami daya untuk menanggung beban kemalangan. Sesungguhnya padamu kami percaya, serasa sabdamu menguatkan iman. Tuhan beserta kita sekarang dan selama
Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki huni. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upamu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, bahwa kita manusia yang masih hidup ini terdiri dari dua bagian, yaitu jasmani dan rohani, jiwa dan raga. Dan pada suatu titik kehidupan kita, manusia akan mengalami yang namanya kematian, yang spiritual dan yang material, atau yang jasmani dan rohani itu akan terpisah. Badan atau raga tidak lagi bisa bertumbuh, tetapi badan akan membusuk dan terurai lama-kelamaan menjadi debu. Tetapi roh atau jiwa tidak akan mati, tetapi akan menghadap pengadilan ilahi. Dalam gereja Katolik memahami tentang pengadilan ada dua. Yang pertama itu adalah pengadilan pribadi atau pengadilan khusus, yang dimana ketika setiap orang itu meninggal dunia, dan ketika orang meninggal dunia, saat itu juga jiwanya langsung menghadap Tuhan, tidak menunggu waktu besok lusa, tetapi pada detik itu juga jiwanya langsung diadili. Dan jiwa manusia yang telah meninggal ketika diadili ada dua pilihan. Apakah jiwanya masuk surga
atau jiwanya masuk neraka. Jadi sifatnya final. Kalau masuk surga tidak bisa ke neraka, yang neraka tetap di neraka, tidak masuk ke surga. Orang yang hidupnya suci, baik selama hidupnya, tentu bisa saja dia bisa langsung masuk dalam kerajaan surga. Tetapi orang yang hidupnya menolak Tuhan, hidupnya jahat, dia menolak pengampunan, tidak mau berubah, dia akan mengalami kebinasaan atau masuk ke dalam neraka. Dan juga dalam iman Katolik bahwa surga itu tidak selamanya langsung orang masuk ke dalam surga, namun memang tempat itu hanya dua, sifatnya final. Tetapi ada jiwa-jiwa, dan mungkin itu kebanyakan yang dialami oleh saudara-saudari kita, orang tua kita, dan siapa saja keluarga kita yang telah meninggal. Mereka tidak langsung masuk ke dalam surga, tetapi jiwanya harus dibersihkan, jiwanya harus disucikan terlebih dahulu. Mungkin bahasa istilahnya surga tertunda. Itulah yang diimani dalam gereja Katolik yang disebut sebagai api penyucian atau purgatorium. Ketika orang meninggal dunia, yang diadili hanya jiwanya. Badannya kemana? Jasmaninya kemana? Itu hancur lebur, terurai menjadi debu dan menjadi tanah. Kemudian yang kedua, pengadilan yang terakhir. Saya kira kita semua umat beriman, semua agama apa saja, mungkin juga yang tidak beragama, mungkin mengenal yang namanya pengadilan terakhir, atau biasa dikatakan hari kiamat. Itulah yang disebut dengan pengadilan terakhir, di mana bahwa pengadilan terakhir itu dalam gereja Katolik, dalam syahadat para rasul, kredo, ada pada kalimat terakhir dikatakan kebangkitan badan dan kehidupan kekal. Kebangkitan badan maksudnya bagaimana? Badan kita yang dulu telah hancur, lebur menjadi tanah, itu akan dibangkitkan. Dibangkitkan, kemudian dibangkitkan bersama dengan rohnya, dipersatukan dengan rohnya. Karena tadi dalam pengadilan pertama hanya roh yang dibangkitkan. Pada pengadilan yang terakhir, jiwa dan raga itu disatukan. Yang dibangkitkan neraka. Mereka dipersatukan dengan rohnya, tetapi sifatnya final. Dalam pengadilan pertama, kalau rohnya itu masuk dalam kerajaan neraka, setelah dipersatukan dengan rohnya, badannya itu tetap akan kembali ke neraka untuk menderita. Dan juga yang masuk ke dalam kerajaan surga itu kembali ke dalam kerajaan surga. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, ini mungkin sedikit tentang katekese iman yang mungkin juga harus dipahami, dasar-dasar tentang bagaimana atau rute orang meninggal atau rute arwah setelah meninggal dunia. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, kita kembali dalam bacaan Injil pada malam hari ini yang berbicara tentang sabda bahagia. Ada 9 sabda bahagia. Dan mungkin sepertinya sabda ini berbanding terbalik dengan apa yang menjadi harapan kita. Tetapi apa yang mau disampaikan oleh Yesus lewat sabda bahagia ini, yang artinya bahwa kita bahagia dan kita tetap setia dengan perbuatan baik yang kita lakukan dan yang apa juga yang kita alami selama kita masih hidup. Saat ini di dunia ini, karena dengan demikian itu bisa akan menghantar kita kepada kehidupan yang kekal.
Kalau kita setia, kita tetap merasa bahagia dengan apa yang kita lakukan, dengan iman perbuatan baik kita. Tetapi juga sebagai manusia kita mengalami juga mungkin masalah, tantangan, kesulitan, kekecewaan, duka cita. Tetapi kalau ini bisa kita alami dengan iman, itu akan menghantar kita kepada kebahagiaan, yakni kehidupan kekal. Sekalipun kita berduka, tetapi dengan penghiburan yang datang dari iman kita sendiri, kita percaya bahwa kematian itu bukanlah akhir, melainkan awal kehidupan bersama dengan Tuhan. Ketika tali roh dan jiwa kita dipersatukan untuk mengalami kebahagiaan yang kekal, disitulah kita selama-lamanya akan mengalami kebahagiaan. Tetapi saat ini orang yang telah meninggal dunia berapa tahun yang lalu, ribuan yang tahun yang lalu, yang dibangkitkan adalah baru rohnya. Setelah nanti hari kiamat, semua orang manusia itu akan dibangkitkan secara bersama-sama. Itulah yang disebut dengan pengadilan umum atau pengadilan terakhir atau hari kiamat. Maka menjadi pertanyaan bagi kita, apa makna kita bisa hadir di sini, kita mendoakan orang-orang yang telah meninggal dunia. Kalau saat meninggal dunia dia bisa langsung masuk surga atau neraka, mengapa kita penting mendoakan? Itu tadi, karena ajaran iman gereja percaya bahwa ada surga yang tertunda. Orang perlu disucikan, dimurnikan supaya dia langsung masuk surga. Itulah tujuan kita hari di sini. Bagi saya tentang surga ketika kita meninggal mungkin agak berat. Bagi saya, Bapak Ibu mungkin juga agak berat kita bisa langsung masuk surga. Orang yang paling suci, murni hatinya, hidup imannya memang sungguh-sungguh, dalam gereja Katolik disebut santo dan santa. Itu mungkin juga agak berat bagi kita. Tetapi harapan kita termasuk orang tua kita yang kita doakan ini, sekalipun dia mungkin masih berada dalam api kebencian, itulah tujuan kita hari di sini, kita mendoakan mereka bahwa suatu saat dengan waktu yang Tuhan sendiri tentukan, orang tua kita ini dia akan mengalami kebahagiaan yang sempurna. Dia bisa mengalami kehidupan yang kekal. Setelah hari kiamat kita semua akan mengalami kehidupan yang kekal. Semoga orang tua kita yang kita doakan ini segala kesaktian imannya selama hidupnya dalam keluarga, di sekitar mereka hidup dalam organisasi, komunitas, gereja, masyarakat, apa yang telah mereka buat dengan penuh kebahagiaan. Kita percaya bahwa ini adalah sarana bagi arwahnya untuk memperoleh kehidupan yang kekal. Semoga Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, dalam kehidupan kita hati-hatinya juga memberi kesaksian iman kita tetap merasa bahagia untuk melaksanakan apa yang baik bagi orang lain dalam keluarga. Sekalipun juga kita mengalami tantangan, kekecewaan, penderitaan, duka, tetapi lewat semua itu sebenarnya iman kita mau dimurnikan dan disucikan, agar dengan demikian suatu kelak ketika kita juga beralih dari dunia ini, kita juga memperoleh kehidupan yang kekal. Kita masuk surga dan kemudian kita memperoleh kehidupan yang kekal. Semoga sabda Tuhan ini senantiasa mengingatkan kita untuk hati-hatinya merasa bahagia melakukan hal-hal yang baik. Semoga demikian. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, setelah kita mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan, mari kita bersama-sama menyatakan iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan
dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Saudara-saudari, hidup dan kematian kita berada dalam kuasa Bapa di surga. Maka pantaslah kita menghayati iman kita kepadanya lewat doa-doa permohonan kita. Bagi orang tua kita, nenek terkasih, huruf bunga yang telah menghadap Engkau, ya Bapa, semoga Engkau menerima hamba-Mu ini dalam kedamaian dan kebahagiaan yang kekal. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, segala usaha dan karya dari orang tua kami ini selama perjuangan hidupnya di dunia ini merupakan wujud rasa baktinya yang mendalam kepadamu. Semoga semua amal baktinya itu berkenan kepadamu. Semoga Engkau mengampuni segala dosa-dosanya selama hidupnya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi sanak saudara, keluarga dan hamba kaulan yang ditinggalkan, berikanlah kekuatan dan penghiburan iman kepada mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi semua saudara-saudari kami yang telah meninggal dunia, semoga Engkau menerima arwah seluruh umat beriman yang telah menghadap-Mu, agar mereka senantiasa berbahagia dalam kerajaan di surga. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi seluruh rangkaian upacara pemakaman orang tua kami, bunga yang akan dilaksanakan besok, semoga seluruh rangkaian upacara yang kami juga awali pada malam penguburan ini di dalam tangan-Mu merupakan rangkaian upacara yang berkenan kepadamu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, demikianlah doa permohonan kami ini. Kami percaya bahwa Engkau mendengarkan, karena kami bawa kepadamu dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Pengantara kami. Amin. Kristus kurban cintanya, lembaran nomor 3. Kristus kurban cintanya, taat sampai mati, wafat di salib hina, untuk dosa kita pada Yesus hidup lagi, dimuliakan Bapanya, bangkit dari mati, kematian dikalahkan oleh Kristus Putra Tuhan.
Kristus akan kembali pada akhir zaman. Kita dibangkitkannya untuk hidup kekal. Kematian dikalahkan oleh Kristus Putra Tuhan. Saudara yang berkabung, jangan putus asa. Iman kita bersandar pada kebenaran yang hidup dan yang mati akan dikumpulkan dalam kerajaannya oleh Kristus Tuhan. Kematian dikalahkan oleh Kristus Putra Tuhan. Kristus kurban cintanya taat sampai mati, wafat di salibnya untuk dosa kita. Pada hari ketiga Kristus hidup lagi, dimuliakan Bapanya, bangkit dari mati. Kematian dikalahkan oleh Kristus Putra Tuhan. Mari kita mempersatukan segala doa-doa permohonan kita dan juga tanda persembahan kita dengan doa yang diajarkan Kristus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerjaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah berdoa. Allah yang kekal dan kuasa, dengan wafat dan kebangkitan Putramu Tuhan kami Yesus Kristus, Engkau menghibur dan menguatkan kami. Pandanglah dengan kasih sayang akan kami, dan tinggallah beserta dengan kami, hingga kami bangkit dengan tubuh yang mulia, untuk memasuki ke dalam kehidupan yang kekal. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian, seluruh rangkaian upacara pemakaman orang tua kita, nenek terkasih Ruth Bunga, yang akan berlangsung besok
serta siapa saja yang kita ingat dalam doa-doa kita pada malam hari ini, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini ibadat malam penguburan orang tua kita Ruth Bunga sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita pergi, kita membawa damai. Amin. Lagu penutup O Maria Kilalaikan, lembaran nomor 4. Oh Maria, kilalaikan, kamu hidup masih karena konsolan rasa siaran dipalakan. Oh Maria, renungkan siada daki susi moto biu kotake indo amre bebasangki malemati solama litang tore kilalai kilalaikan. Iya, demikian tadi ibadat sirakatan malam terakhir yang dipimpin oleh Bapak Prodiakon, Bapak Geris Bure. Kepada Bapak diucapkan terima kasih. Kita melangkah ke acara yang berikut, yaitu puji-pujian. Puji-pujian yang pertama dari umat Stasi Santo Stefanus Rambakulung. Dipersilahkan. Pongkeru. Pongkeru. Oke, Pongkeru. Tenggara Pongkeru, Pumala. Keluarga dari Pongkeru. Oke, nyanyi dulu. Manusia dalam kesusahan.
puji-pujian yang berikut secara berturut-turut dari PKK Dusun Rambakulu Harapan, Deker Sikamali, dan Kerukunan Sangala. Kami persilahkan. Oke, kembali. Iya.
Sontong sai lakona Matanglah katuna Umpuri sangami Sontong sai lakona Oke, baik. Dia apa lagu? Deker. Deker pak. Iya. Ada kok deker. Oh deker si Kamali. Oh deker lagi. Nama parisang puang Mendetongan sumangaku Untayang mama semi puang Laung tunduina Tanpa kule, tanpa bela
totoku untun duida umpabatana lantelino mandasa Abatana lantelino mandasa Siapa? Dito pa dito. Mangala. Baria. Bukan. Seneng apa? KKS. Iya, perkebunan Sangala. Apa yang dapat? Wala po tayo sangal ali. Sige, wala po tayo sangal ali. Wala po daw. Mahal temu kami solar. yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan sahabatku, kelaparan ketelanjangan tak satu pun, tak satu pun. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan sahabatku, aniayakah penderitaankan tak satu pun, tak satu pun. Tiada satu pun seperti Kau, Yesus, Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus sahabatku. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan sahabatku, aniayakah penderitaankan tak satu pun, tak satu pun.
satu pun seperti Kau Yesus, Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus sahabatku. Tiada satu pun seperti Kau Yesus, Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus sahabatku. Engkau Yesus sahabatku. Oke, terima kasih. Oke, demikianlah persembahan pujian dari Sangala, dari Teker. Puji-pujian yang berikut dari anak cucu almarhumah. Dipersilahkan. Anak cucu almarhumah. Kan tambah cicit, titik Pak.
So, demikian tadi puji-pujian yang telah dipersembahkan. Terima kasih yang sudah mempersembahkan puji-pujiannya. Tentunya semua ini untuk kemuliaan Tuhan dan juga penghiburan bagi keluarga. Sebelum kita lanjut ke acara yang berikut, saya akan membacakan ucapan bela sungkawa secara tertulis. Tapi saya akan mewakili dulu KIK Stasi Santos Stepanus Rambakulu memberikan ucapan bela sungkawa kepada segenap rumpun keluarga yang telah ditinggalkan oleh almarhumah Ibu terkasih Ibu Ruth Bunga. Semoga arwahnya diterima di sisi Tuhan dan dipersatukan bersama dengan orang-orang kudus dalam kerajaan surga. Dan semua keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan iman dalam menghadapi duka cita ini. Ada tanda kebersamaan dari KIK. Saya persilahkan bagi yang bertugas. Oke, kepada saudara Mama Parti diharapkan ke depan. Baik, demikian tadi ungkapan bela sungkawa dari KIK Stasi Santos Stepanus Rambakulu. Kita melangkah ke ucapan bela sungkawa secara tertulis. Yang pertama dari Gereja Toraja, Klasis Sang Buah Lambe, Majelis Gereja Toraja Jemaat Rantai Buangin. Segenap majelis dan anggota Gereja Toraja Jemaat Rantai Buangin turut berduka cita atas meninggalnya Ibu terkasih Ibu Ruth Bunga. Semoga anak cucu dan rumpun keluarga diberikan kekuatan dan penghiburan yang sejati dari Tuhan Yesus Kristus. Rambakulu 30 September 2025. Majelis Gereja Toraja Jemaat Rantai Buangin, Ketua Pendeta Tabita Arduan STH, Sekretaris Diakon Margareta Batu SPAK. Ungkapan yang sama dari Gereja Kibait Jemaat Rambakulu. Badan Pengurus Majelis Gereja Kibait Jemaat Rambakulu, Ketua Pendeta Daniel Pangloli MTH, Sekretaris Alpriandi SAN. Ungkapan yang sama dari Gembala dan Jemaat GPT Gosien Rambakulu. Gembala Sidang Pendeta Muda Zakaria Yakobus Padang.
Ungkapan yang sama dari pengurus PKK Rambakulu Harapan. Ketua Nurhayati Pongtuluran, Sekretaris Teri Limbong. Ungkapan yang sama dari Kerukunan Keluarga Besar Sarira. Ketua Samuel Belo, Sekretaris Martina AMD. Demikian ucapan belasungkawa. Kita melangkah ke acara yang berikut, yaitu ucapan terima kasih dari keluarga yang akan diwakili oleh Nek Kapala Batuali. Kepada Bapak kami persilakan. Iya, mohon maaf, rupanya masih ada ucapan belasungkawa dari PKK Dusun Rambakulu. Kami persilahkan. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Selamat malam. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu sidang perkabungan yang hadir pada saat ini sesuai dengan fungsi dan jabatan kita masing-masing. Mewakili segenap anggota PKK Dusun Rambakulu mengucapkan turut berduka atas meninggalnya Ibu terkasih. Dengan hormat kami sebut namanya almarhumah Ruth Bunga. Semoga anak cucu dan segenap rumpun keluarga diberi ketabahan dan penghiburan sejati dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dan di sini ada tanda kebersamaan dari PKK Dusun Rambakulu. Kami mohon kesediaan dari Ibu Yuliani untuk menerima. Bunga karangku kukua salen yomi kamatian kurus mangal ako pemandu acara tu Pak Benat tu dan wakilai rumpun keluarga besar secara khusus dan wakilai anak si Ampo tu disorong laku aku. Sebenarnya yan nalan tataan keluarga budak patu toro kupotomatuan na toro kupusuno na tu la sifat membendang tu marapu pa nolai mo kada turu kuma
iko bang mewakili ya na tadu karena lamang belawang sabaa yan na balinat ito mate sino papa aku lalu iya manenasang pa nasang malako sebelum ku pataru ku mohon maaf kang sero-sero na tumbong kada sa buku ke biasa ke bahasa Indonesia Pak. Mudah-mudahan dengan segala hormat laku parampo situru kabiasananta lamba satu raya. Dolo laku pataru kukwa tabe laku malagina Bapak Pastor, Bapak Dewan Stasi daerah Bakulu, Bapak Ibu Pendeta dari beberapa denominasi gereja, Lendena Rambakulu, la Butunda Yume Pira-Pira Inan, Torome Katabe Nalako, Toma Parenta, Lante Tondok, Torome Katabe Nalako, Toro kupambena kupaindona la indena terambakulu la dona me kampung sia pira-pira tentu tanai butuh mekatabe nalako kita lintu soranasang tanda kiri tanda kanan taki kupasalan arinding laku palekona manang Vanuatu pekatabeku ku patingo lako kita mintu solanasan mabebisana yomi kami keluarga rumpun keluarga dengan hormat saya sebut namanya Pak Indoran Ruth Bunga Batu biasa ditampai Kaboro nenek na Ari ya nenek na Ari jadi tanda kurismana tu kibatingo lako Bapak Pastor lako Dewan Stasi daerah Bakulu tutontong bang rampo umpakatana kan ni kirasakan yang mikir warga kuma yate kamasusan tarana kami mandat tu masusa sanalina ikikwa turu ki masusa si sola kami baik yato na pajarang-jarang kurampo to na masaki biasa waktu rampo teme pastor pasambayangan ni beberapa bulan masaki itu nato kikwa kursemangat na pengatua mararondong kilan itu pelayanan kursemangat lako toma parenta la indena Rambakulu secara khusus desa kepala desa nete kikwa kure semangat tu painan kalau ami tu misorong lako kami itu keluarga urungan ni bisa bengkan waktu umpogaukan ni te Sara si tetena tu ladinim pasule lako tamparapan te Indo di Pakaboro. Kuresemang alako Pak Tondokan secara khusus Indra Bakulu Kalisa melampokadai tu Kutirona luar biasa temi pengkarangan pondok rakat ini nganongan tutanani mak loko
torotomatongku de Rambakulu tumpawen Patangaran umpawen masukan urungan idadi teme Pengkarangan tae Pak Belangki tae kemampuanki tumintu keluarga ke tanah Patangaranta sia masukanta urungan ni dari situru apa tu tatiro situru mamasena pumatua sitaruna kikua yomi keluarga kure semanga laku kita mentu tanda kiri tanda kanan sejak di mulai pembukaan tanah hari Senin bahkan sebelum acara dimulai beberapa hari yang lalu tontong wangki pamisa pena unangkaran itu Pengkarangan urungan idadi situru Bakaborona puang mintul na to iko kure semanga lako patondokan lako toronindo tu pogokan ite Pengkarangan walaupun secara keluarga kuma kembaikan susi tu napogokan tahu apa susi moto bitin na ladikarani kapuan na ladikarani ya teme boyota raka sama pulota Patangaranta tangkis among balaki kuah lampa balai lako kaleta misa apa sulikan ni matanga kumua kure sumang atuyan na to denopa na tontong tu kamisaran tontong tu pasambayang ta patingon lako malabina ketumampata secara khusus Tumangura yo urus mana muda tu kegiatan lah allo mulai dari pagi sampai saya laku mawongi nyentul natoki kuah urus mana nah citaruna mulai sampai allo saya lakuin allo nora kamasian allo atura di nanempal untuk di marampai te toroko di kondona selama dong allo sadarkan itu semua budawang tutangki lambina budawang kamaliluan layona buangan karangki layona tingkak edeki pondok rakatemi di gua taduan sepu sorongan tole bayi makai ribangu bainan nalako tingayo labita masolanasang pagi gua kapuaran nongki gua nayatu melona tangkaran nayatu tang melona kita dan pakalor lako sunuku papauna mama Parti mama Ebi tato na mama Ari yo kapua bebante yo kapuan beban mi lako temi muita ni pokada te tatiro temi raka 10 atau Patangaran atau yan adoro kampung
tanglis alam pabalali, tanglis sa umbalalikuan pasulit patangaran atau kini ni pempatuanta, reka sangpulon atau kini ni pengkarananta. Tapi mudah-mudahan na ya tu disesuai domai tu kita tontong wangki aku disiapkan doaku ya karena indera bakulu tadi dua mo do sangalat tadi dua mo ya pokok mudah-mudahan tu keadaan nanti semua tontong kisi pakaboro siapa masih tu kita mintu keluarga ya secara khusus atau balik ya tanggung jawabmu kapuat adikku pokok susi moto ya mudah-mudahan ke depan nanti murang lo situ tahu ya sabayana kasih jurusan tondo taran aku tahu saya pokok bapak na di sana kasih jurusan ya mau terusaha ini aku kuah raka sama pulau tu mawata di pasule lako tahu si misa mudah-mudahan lako teh kesehat-sehat iki mau tanah ini jayan teh pokok susi muterato sia Papa Una sama Edi ko lang idubong ti Arita yo namita day motor ako mo susi to na tayaman na ya kono parka di ko natadu ka lang pakilalales tapan na menda po bay tapi na lambiatun na ya mudah-mudahan lambiatun na kita pasambahin sa lanasa jadi kusanga baya matukada sama buku ku karampor ako kita mintu tanda kiri tanda kanan upaya manilulian ku dibagi nga di lenggo pamisakan na kundo mikira ko batang kaleta pakukwa pagari na denopa na yatu melon na tangkaran ang tatontong marurinding kunting ayo katuan irang patu na nabingki kita tumampata na yatu kurang na kita bang orangan ni salama lato kita sa oranasang bongimelo kuresmana. Ya, demikian tadi ucapan terima kasih dari keluarga. Kepada Bapak diucapkan terima kasih. Kita melangkah ke acara yang berikut yaitu istirahat dan penutup. Dalam istirahat ini ada pengumuman bahwa besok ibadah pelepasan jenazah dari rumah ke gereja dimulai jam 1 siang. Jadi acara keluarga itu mulai dari pagi sampai jam 1 siang kita mulai ibadat pelepasan jenazah dari rumah ke gereja. Jam 2 misa requiem di gereja. Demikian pengumuman. Atas perhatian kita saya ucapkan terima kasih. Oke, terima kasih.